Tuhanlah perlindunganmu, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari Mazmur 32 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saya memberi judul untuk khotbah ini, bertahan di tengah perubahan dunia. Mazmur 32 merupakan nyanyian pengajaran dari Daud sebagai pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Pengalaman yang menimbulkan rasa sukacita, rasa penghiburan yang dirasakannya ketika Daud memperoleh belas kasihan dari Tuhan, ketika dosanya diampuni. Ini dikatakan oleh Daud dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Sukacita dan kebahagiaan Daud seperti kebahagiaan seorang ayah ketika menyambut anaknya yang hilang dan didapati kembali. Ia telah mati dan menjadi hidup kembali, yang digambarkan dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 24. Saudara kekasih Kristus, kita akan belajar dari pengalaman Daud dengan Tuhan pada ayat-ayat selanjutnya sesudah dosanya diampuni pada ayat 1 sampai dengan ayat 5. Imannya menjadi kuat, ia dapat bertahan di tengah perubahan dunia ini. Yang pertama, berdoa dan terus berdoa. Pada ayatnya yang ke-6. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Berdoa merupakan sebuah privilege, hak yang diberikan sebagai keistimewaan dari Allah kepada manusia. Hak istimewa ini diberikan demi kepentingan manusia, supaya manusia dapat berhubungan dengan penciptanya. Jika privilege, hak istimewa, yaitu doa ini jarang kita gunakan,
maka manusia akan kehilangan arah dan ada dalam masalah-masalah hidup, bahkan terbawa oleh arus keduniawian yang menyesatkan pikirannya, hatinya, dan tindakannya. Saudara kekasih Kristus, Daud bersaksi pada ayat 6, jika tidak berdoa, jarang berdoa, maka ada banjir besar terjadi. Banjir di sini melambangkan ada musibah-musibah yang akan kita alami dan itu akan merugikan hidup kita. Namun jika selalu berdoa dan terus berdoa, jika terjadi banjir besar, musibah-musibah, masalah-masalah yang melanda hidup, rumah iman kita akan tetap berdiri kokoh dan tidak roboh. Jadi, sisihkan waktu khusus untuk dapat berdoa dan terus berdoa. Yang kedua, agar kita dapat bertahan imannya, perilaku kita untuk berkenan di tengah perubahan dunia ini adalah percaya pada perlindungan Tuhan. Ayatnya yang ketujuh, engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Untuk berkenan di tengah perubahan dunia ini. Yang kedua, pada ayat yang ketujuh yang tadi saya sudah baca, percaya pada perlindungan Tuhan. Sebagai seorang raja, tentunya Daud memiliki pengamanan yang baik. Dijaga, dilindungi, dibentengi dengan pasukan pengamanan yang terlatih. Namun dalam pengalaman hidupnya, Daud tetap merasa bahwa jiwanya terancam oleh musuh-musuhnya maupun anak-anaknya yang mengancam hidupnya. Daud hanya merasa aman tatkala Tuhan yang menjaganya. Oleh sebab itu, kita harus datang kepada Tuhan untuk memohon perlindungannya agar terluput dari malapetaka dan berbagai dunia dengan pengaruh-pengaruhnya. Saudara kekasih Kristus, percaya dan andalkan perlindungan Tuhan setiap waktu, maka kita akan terluput dari musuh-musuh kita, karena pada Tuhanlah terdapat pengamanan yang sempurna. Yang ketiga, kita lihat bahwa untuk kita beriman dan berperilaku yang berkenan di tengah perubahan dunia ini, ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh, aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Yang ketiga ini kita berbicara tentang ikuti ajaran Tuhan selalu. Aku hendak mengajarmu. Ini adalah sebuah kerinduan dari Tuhan untuk mengajar dan menuntun orang percaya yang telah diampuni dosanya agar berjalan pada kehendak Tuhan saja. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Jalan ini merupakan ungkapan untuk hidup yang saleh. Seperti pemazmur berkata di dalam Mazmur 1 ayatnya yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara kekasih Kristus, mataku tertuju kepadamu. Ini adalah ungkapan pemeliharaan dan kehadiran pribadi Allah yang selalu melihat, mengawasi gerak-gerik kehidupan kita. Jika salah jalan, Allah akan menuntun kembali ke arah yang benar. Jika ada musuh, Allah akan melindungi kita. Saudara kekasih Kristus, dalam menjalani hidup ini ada banyak ajaran yang kita temui, namun hanya ajaran Tuhan yang membawa keselamatan bagi hidup kita. Amsal 14
ayatnya yang ke-12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kekasih Kristus, ikutilah ajaran agar kita dapat berjalan pada jalan yang benar. Sebaliknya, jika mengikuti jalan duniawi ini dengan pengaruhnya, maka kita akan tersesat. Pada ayat 9 berkata, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Hal ini menganalogikan dengan kuda atau bagal yang susah dikendalikan karena berjalan di jalan keinginannya sendiri. Sebagai kesimpulan, jika tiga hal ini, berdoa dan terus berdoa, percaya pada perlindungan Tuhan, dan ikuti ajaran Tuhan, jika kita lakukan ini dengan tekun, setia sebagai gaya hidup kita setiap hari, maka hidup kita meskipun penuh pergumulan, namun Tuhan dengan kasih-Nya selalu menyertai kita. Pada ayatnya yang ke-10, dia memperbandingkan kehidupan orang percaya dan orang fasik. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Kesimpulan yang kedua, hidup penuh dengan sukacita pada ayat 11. Pengaruh-pengaruh duniawi, pencobaan-pencobaan yang cenderung membuat kita susah, sedih, dan putus asa tidak akan menguasai sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan berkecimpung dengan masyarakat, dengan orang-orang banyak. Kita masih tetap ada di dalam dunia ini, masih bisa dipengaruhi oleh unsur-unsur duniawi. Oleh sebab itu, sisihkan waktu untuk berdoa, percaya pada perlindungan Tuhan, dan ikuti ajarannya selalu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kembali kami datang kepada Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Kiranya perjalanan hidup kami setiap hari, di mana kami berkecimpung dengan banyak orang di sekitar kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan akan memimpin hati dan pikiran kami, sehingga langkah-langkah hidup kami adalah langkah-langkah yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ikut jalan semesta.